Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my dear students. How are you today? Sehat-sehat semuanya ya. Jumpa lagi di sini dengan Mem Mega in English lesson. Nah, setelah minggu kemarin kalian melaksanakan PTS ya, saya berharap ya setelah masuk ke pembelajaran lagi kalian harus lebih semangat ya, harus lebih giat lagi belajar, baik itu dalam pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Nah, today I'm going to share with you about how to write job application letter. Nah, ini penting buat kalian khususnya yang sudah kelas 12 ya, yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi kalian ya. Kalian pasti akan membutuhkan yang namanya pekerjaan. Ya, otomatis yang for those who are not going to continue the study ya, I'm sure that you want to get a job. Nah, jadi kalian yang tidak akan melanjutkan kuliah, mungkin tidak melanjutkan ke universitas, kalian pasti akan membutuhkan yang namanya pekerjaan. Nah, if you want to get a job, ya, you have to write an application letter. Nah, mau tahu caranya? Tetap stay tune ya, at link Taruna Sinau. Baik, anak-anakku sekalian ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk materi How to Write Job Application Letter. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui untuk basic competence di sini ada 3.28 yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, the goal learning-nya, jadi tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan ini, jadi kalian nanti setelah membaca contoh surat lamaran pekerjaan, kalian bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan benar. Berikutnya, untuk basic kompetensi yang 4.28, menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, untuk KD ini, the goal learning-nya adalah nanti setelah kalian membaca contoh surat lamaran, kalian diharapkan dapat menyusun teks khusus surat lamaran kerja ya yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja secara benar dan sesuai konteks. Nah, nanti dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas 3 hal di sini ya, yaitu definition, terus kemudian ada purpose atau social function, yang berikutnya yang ketiga adalah parts of application letter. Nah, let's start with definition. Nah, di situ what is application letter? Jadi apa sih itu surat lamaran pekerjaan? An application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi surat lamaran kerja ini adalah surat resmi yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Yang namanya surat resmi ya, jadi kalian di sini harus menggunakan kalimat yang sopan ya, dan kalimat itu jelas maksudnya ya, dan ditujukan dengan tujuan untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, it is the important because you tell about yourself and your purpose in writing and sending the application letter, including your education background and work experience. Jadi ini penting, karena dalam surat lamaran itu nanti kalian menceritakan tentang diri kalian, ya, tentang tujuan kalian dalam menulis surat itu apa, ya, dalam menulis surat dan mengirimkan surat lamaran tersebut, termasuk di dalam nanti ada keterangan tentang latar belakang pendidikan dan juga pengalaman kerja kalian. Nah, itu adalah definisi dari application letter. Next, nah what is the social function? Sekarang fungsi sosial dari application letter itu apa?
Di situ ada yang number one, to make the employer interested and call the writer for an interview. Jadi tujuan atau fungsi sosialnya di sini adalah untuk membuat pemilik perusahaan ya atau bos tersebut tertarik ya dan memanggil penulis atau aplikan ya for an interview untuk wawancara. Fungsi berikutnya yaitu to apply a job to a person or a company. Jadi jelas fungsi dari surat lamaran ini adalah untuk melamar pekerjaan, baik itu ditujukan untuk perorangan ataupun untuk perusahaan. Nah, kalau yang tadi social function, berikutnya adalah the purpose. Nah, what is the purpose of application letter? Jadi tujuan dari surat lamaran pekerjaan itu adalah to express the interest in attending or receiving a position. Jadi untuk mengungkapkan ketertarikan kita ya untuk mendapatkan sebuah posisi. Jadi itu tujuannya. Ya, jadi tujuan kita melamar adalah kita ingin mendapatkan sebuah posisi. Berikutnya, to say the intent to apply for a certain job or position. Jadi untuk menunjukkan niat kita ya dalam melamar sebuah posisi atau pekerjaan tertentu. Nah, itu tadi tentang tujuan dan juga fungsi dari application letter. Now, let's move to parts of application letter. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian lihat ya di slide tersebut. Jadi bagian-bagiannya mulai dari paling atas sendiri, the top of the letter. Di situ ada letterhead, berikutnya ada date, tanggal ya, terus ada inside address. Next ada salutation, berikutnya ada body of letter, complimentary close, and signature. Nah, let's discuss one by one. Kita mulai ke letterhead atau applicant's address. Jadi yang dimaksud dengan letterhead itu adalah kop surat ya. Seperti semisal kalau kalian mendapatkan edaran dari sekolah ya, paling atas sendiri itu adalah letterhead atau kop surat. Nah, berhubung ini adalah semacam personal letter ya, surat lamaran ini adalah kalian yang menulis, berarti yang paling atas sendiri itu berisikan tentang applicant's address. Jadi alamat atau identitas kalian. Nah, bagian-bagiannya bisa kalian lihat di slide. Silahkan ditulis nanti di bagian atas sendiri surat, your name, nama kalian ditulis di situ, contohnya Ayu Amelia. Berikutnya your address, alamat kalian silahkan ditulis ya. Di situ Jalan Diponegoro, number 27 Tuban, Jawa Timur, and then your phone number silahkan ditulis ya, bla bla bla, and then your email. Nah, saya punya dua contoh di situ untuk applicant's address, ada Ali Fatoni. Bisa kalian cocokkan dengan bagian-bagiannya. Ali Fatoni adalah your name, berikutnya address, Jalan Kadipaten, and then the phone number, di situ sudah ada, dan terakhir adalah emailnya. Ada lagi contoh yang Damian Finkel, nah ya, di situ addressnya 123 Elm Street, Albany, New York, bla bla bla, and then kontak si, di situ ada kontak personnya, sudah tertulis di situ. Dan yang paling bawah di situ adalah email ya. Jadi sudah ada di bagian paling bawah. Itu adalah applicant's address. Nah, next date. Sekarang kita ke tanggal. Nah, dalam penulisan tanggal ini nanti kalian bisa menggunakan yang British style atau American style. Kalian bisa lihat bedanya di situ. Kalau British style, yang ditulis di situ adalah day atau date-nya dulu, berikutnya month and year. Ya, contohnya di situ misalkan the 1st of August 2008 atau the 23rd of October 2020. Nah, berikutnya kalau kalian ingin menggunakan yang American style, itu yang ditulis dulu adalah month, date, and then year ya. Jadi misalkan di situ ada August the 1st ya 2008 atau October the 23rd 2020. Jangan lupa untuk yang American style itu penggunaan komanya ya, diperhatikan di situ. Berikutnya
Nah, kita masuk ke inside address atau addressee information, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah alamat yang dituju. Ya, jadi there are some parts ya in inside address, ada beberapa bagian di sana. Kita mulai dengan penulisan Mr. or Miss, diikuti first name and last name. Jadi ditulis dulu alamat yang kita tuju itu ditujukan kepada siapa. Di situ contohnya tertulis Mrs. Helena Simatupang, and then position, posisinya beliau tersebut apa di perusahaan tersebut, misalkan head of HR department ya, jadi kepala dari human resources, semacam manajer personalia ya kalau dalam bahasa Indonesia. Berikutnya name of company, jadi nama perusahaan yang akan kita tuju. Di situ contohnya ada Python Energy, and then street or PO Box address. Jadi boleh ditulis kalau misalkan perusahaan itu ada yang menuliskan PO Box, silahkan ditulis PO Box-nya. Tapi contoh di sini kita menggunakan street, yaitu Jalan Makakam number 4. Jangan lupa city, state, and zip code. Jadi jangan lupa ditulis kotanya dan juga kode posnya. Di situ sudah tertulis Jakarta 33245. Nah, di sini saya juga sudah memberikan 2 contoh ya. Silahkan dilihat, disesuaikan dengan bagian-bagiannya. Jadi sudah ada paling atas sendiri nama yang kita tuju. Ya, Dr. Jenny Smith, itu contohnya. Terus posisi dia sebagai Chair Department of Biology, jadi dia kepala bagian ini, jurusan biologi. Terus nama company atau organization-nya, beliau bekerja di Globe University. Terus di situ ada alamat dan juga state and zip code-nya. Sama juga seperti yang contoh berikutnya, ada Mr. Jeremy Cole, di situ Human Resources Director, Surabaya Multifinance, ya, itu company-nya. Berikutnya address-nya, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan zip code-nya juga sudah tertulis di situ. Nah, setelah insert address, sampai sini kalian bisa ya memahami. Berikutnya kita ke, salutation atau salam pembuka. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita menuliskannya dengan hormat. Nah, di sini ada 2 model penulisannya. Kalau kita menggunakan Dear Sir or Dear Madam, itu kita tanpa menuliskan nama. Ya. Berikutnya kalau yang kita menggunakan Dear Mr. or Mrs. atau yang Miss, itu nanti followed by last name. Jadi diikuti oleh nama belakangnya. Contoh tadi, kita punya Dear Mr. Cole, nah ditulis belakangnya ya, nama belakangnya. And then Dear Mrs. Simatupang, tadi ada Helena Simatupang, jadi the last name-nya saja yang kita tulis. Terus yang terakhir kita tadi punya Jenny Smith, jadi yang ditulis Dear Miss Smith. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini apakah kalian sudah bisa memahami bagian-bagian surat yang mulai kita bahas tadi dari letterhead, and then date, ya, kemudian inside address, dan yang terakhir ada salutation. Ini saya sudah membuatkan ringkasan untuk contoh dari bagian-bagian surat, kita tuliskan di situ. Untuk applicants address-nya tadi ada Ayu Amelia, Jalan Diponegoro bla bla bla, itu adalah identitas pengirim ya. Berikutnya penulisan tanggal atau date, di situ sudah ada contohnya. Jadi October the 23rd 2020. Berikutnya ada inside address ya. Jadi alamat yang kita tuju. Nah, kita tujukan ke Mrs. Helena Simatupang di Python Energy tersebut. Itu adalah tujuan dari alamat yang kita kirim. Yang terakhir ada salutation, yaitu salam pembuka. Nah, untuk bagian surat yang lain akan kita bahas minggu depan. Nah, anak-anakku sekalian, kita review kembali. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah mempelajari tentang definition of application letter. And then the social function or purposes of application letter. Dan yang terakhir, kita mempelajari tentang parts of application letter.
Nah, untuk pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan oleh Miss Rani untuk body of letter, complimentary close, and signature. Oke, good students, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Tetap get spirit alive to study English, keep healthy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.